Kemudian lagi ada seorang ulama di dalam kitab Sadul Ibad, ingat nama ulama wali Allah Ta'ala, ada salah apa Abdullah bin Mubarak salah. Jadi Sidin ini isi pembantu hamba sahaya, pembantu Sidin. Rupanya pembantu ini begawi sudah 40 tahun lebih, sudah 4 Sidin pembantu ini 40 tahun lebih hamba. Lalu ketika itu mau lahkan banyu kan, biasa masakan Sidin mau lahkan banyu. Pas Sidin ke dapur, ternyata kedapatan Sidin, pembantu Sidin tadi membuatnya racun ke dalam minuman Sidin, tangkapnya buat racun. Lalu uji Sidin terdapat Sidin sin tangkap tadi, uji Sidin, kenapa ikam meracun aku? Jadinya aku ya pembantu deh, sebujurnya ulun kada ketujuh loh ya. Bilang pembantu dan kalau gampang 40 tahun sudah umpatnya ternyata memendam rasa benci kawan ulama tuh deh. Apa sebabnya? 40 tahun ini 4 begawi tadi dapat membuati racun. Lalu ujar Sidin mulai berbila ikam meracuni aku. Maka ujar si pembantu tadi mulai 40 tahun sudah hari-hari meracuni aja, membuat racun ke dalam minuman Sidin. Jadi Sidin alhamdulillah aku selamat aja. Tapi selama itu juga ada putus asa membuatnya racun itu. Cuman alhamdulillah rupanya Sidin aku selalu ingat membaca bismillah ketika makan dan minum. Maka mungkin itu Allah menyelamatkan aku daripada racun itu tadi itu. Mungkin mau si pembantu nih, siapa tahu kan Sidin ada hilapnya. Hanya pada dah hilap. Ini hati-hati juga kita nih. Kalau punya diracuni rumahnya kan gak diingat bismillah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin. Malam ini kembali kita dapat berkumpul tempat yang mulia ini diberi oleh Allah taufik dan hidayah sehingga dipermudah oleh Allah kita dapat berjalan meskipun dengan banyak rintangan. Saja rintangannya mata mengantuk, dingin belum aja berapa kali memurut mata, dannya mengop 20 kali, membalik selambar atas Yasin, mengop 2-3 kali, ngantuk mata. Ini adalah salah satu ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina. Kurang lebih sudah 2 minggu kita berada di bab yang ketiga, yaitu keutamaan daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Baik itu dibaca ataupun ditulis. Minggu yang telah lalu sudah dibaca Bismillah, bagus. Ditulis pun juga iya juga. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim, siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, kutiba ismuhu minal abrar, maka dicatat namanya. Siapa yang mencatat? Malaikat tukang catat. Orang yang mengucap membaca bismillahirrahmanirrahim, maka namanya pun tercatat sebagai orang yang minal abrar, yaitu daripada orang yang minas shadiqin. Ini maknanya daripada orang yang mempunyai kebenaran, atau orang-orang yang berada di jalan kebenaran. Itu namanya minal abrar. Wa buri'a minal kufri, dan terlepas daripada sifat
sifat kufur, daripada sifat baik itu kufur yang nyata ataupun kufur nikmat dan kufur sifatnya yang tidak bagus. Kemudian lagi juga terlepas daripada sifat nifak, yaitu sifat munafik. Jadi apabila kita mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka nama kita tercatat sebagai orang yang benar-benar beriman, sebagai orang yang benar, dan juga terlepas daripada sifat kufur dan sifat munafik, sebagai orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lagi waqala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim, siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Dosa-dosa kita yang telah lalu maka Allah ampuni bila kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Singkat saja bismillah. Cuman kenapa jadi sampai Allah mengampuni dosa, kita tercatat sebagai orang yang beruntung, sebagai orang yang beriman, sebagai orang benar. Nah, kalimat bismillah makna seadanya tuh bismillah dengan nama Allah. Kalau biasanya makna terjemahnya nih, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa bedanya pengasih lawan penyayang? Bismillahirrahmanirrahim, bedanya Rahman lawan Rahim. Rahman, si Rahman nih, Rahman itu Allah Ta'ala, sifat kasih Allah Ta'ala kepada seluruh hambanya yang ada di dunia ini. Baik itu orang kafir, baik itu orang beriman, baik itu binatang atau apapun, Allah Ta'ala memberi kasihnya. Maka itu namanya Allah Maha Pengasih. Baik itu nang taat lawan Allah ataupun nang durhaka, tetap dikasih oleh Allah. Itu sifat Rahman namanya. Ini umum pengasihnya Allah, umum pada siapa aja, baik itu nang taat, baik itu nang durhaka ataupun nang cinta dengan Allah, tetap mendapat semuanya sifat Rahman. Ini umum nih. Hanya kita apabila ada orang maksiat atau orang kafir tapi tetap diberi oleh Allah kesehatan, rezekinya lancar, nah maka itu pada lain adalah sifat daripada Rahmannya Allah. Ini pada pandang bulu lah Allah Ta'ala, baik itu orang Amerika pada kenal dengan Allah, baik itu orang yang taat kepada Allah, tetap dikasih oleh Allah. Hanya pengasih namanya. Unjuk harus disamaratakan aja oleh Allah, tetap dapat kasih terus. Nah, disebut Maha Pengasih. Adapun Rahim, Maha Penyayang, maka ini khusus untuk hambanya nang beriman aja. Dia menyebutkan bahwasanya sifat rahimnya Allah Ta'ala adalah untuk hambanya nanti di akhirat, karena penyayangnya Allah. Apabila di akhirat sudah sayangnya Allah Ta'ala untuk siapa lagi? Untuk hambanya yang beriman aja lagi. Adapun nang kada beriman tadi sudah kada dapat lagi sifat penyayangnya Allah. Tinggal keadilan Allah Ta'ala aja lagi nah ada di ketika sudah sampai di negeri akhirat, ya. Tapi bila sudah sampai di sana, ada lagi sudah sifat Rahman Allah. Apabilanya maksiat maka disiksa oleh Allah. Apabila terbanyak maksiatnya, singgah dulu. Apabila ada imannya tapi banyak maksiat, maka singgah dulu di neraka. Apabila ada hak-hak orang lain, kata singgah dulu, tunaikan dulu hak-hak orang lain. Itu sifat rahimnya Allah. Nah, maka kita membaca bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, dengan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
baik hambanya di dunia dan rahim adalah untuk hambanya nanti di akhirat. Maka orang beriman bisa dapat dua-duanya, dapat sifat Rahman, dapat sifat Rahim. Ini dua-duanya kita dapat. Ini bagi orang yang beriman. Baca bismillah. Ibnu Mas'ud meriwayatkan. Ya Ibnu Mas'ud, siapa yang ingin selamat daripada malaikat Jabaniyah. Orangnya malaikat Jabaniyah itu adalah malaikat yang samban, malaikat yang tukang siksa di akhirat kena disebut malaikat Jabaniyah. Malaikat Jabaniyah. Pokoknya yang paling menyeramkan sudah sipir daripada sipir neraka itu adalah malaikat Zabaniyah. Kenapa ditapal-tapal nenek? Kita di dunia masih kawaja. Masuk penjara. Asal banyak aja duit. Disidak oleh oleh pemerintah nih ke dalam penjara sana. Dadakan nih. Alinya ada yang ber-AC di dalam penjaranya, ada yang ber-TV, ada yang membawa komputer, ada yang HP, ada boleh aturannya di dalam situ. Ini nyaman, fasilitas nah, membayar kawan petugas menjaga. Tapi kalau ini pada kau lagi sudah dari duitnya ada perlu duit. Malaikat kan ada bisi nafsu macam kita. Ada kita double diberi nafsu, diberi akal, diberi. Adapun malaikat cuma diberi akal tapi kada diberi nafsu. Adapun binatang diberi nafsu dan kada diberi akal. Makanya yang dapat hisab itu adalah orang yang diberi dua-duanya, yaitu kita akal diberi, nafsu diberi. Siapa yang kuat akalnya makanya selamat. Siapa yang kuat nafsunya makanya bakalan celaka. Makanya ujar Ibnu Mas'ud, siapa yang ingin selamat, siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah daripada malaikat menjaga neraka itu, yang jumlahnya ada 19 sarana 19 jumlah malaikat itu, maka baca bismillahirrahmanirrahim. Faqul bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha, maka sesungguhnya kalimat bismillah itu ada 19 harapan, ada 19 huruf. Hitung pakai diberukan 19 huruf. Itu kalimat yang double, yang ada tasdidnya, yang ada gambar alang kebalik gitu. Itu artinya kalimatnya double. Kalimat bahasa Arab itu 2 huruf. Bahasa Arab apabila ada huruf yang terkatai, satunya mati satunya hidup, maka dirasukakannya nang hidup lo nang mati tadi, tinggal nang hidup aja lagi tapi double. Itu bahasa Arab. Jadi apabila ada yang ketemu bahasa Arab kalimat ada tasdidnya, itu sebujurnya kalimatnya 2 huruf, sebuting mati sebuting hidup. Itu nan bahasa Arab. Alif sebuting, ba sebuting, Ar-Rahman, kalimat Ar-Rahman alif sebuting, lam sebuting, roknya double 2, nyerha, mim, non. Jumlahnya 19. Terus dulu kita menghitungnya itu di rumah aja kan hitungnya, ada percaya juga. Pokoknya 19 kita lama sudah menghitung, sudah 19 hurufnya. Kan Jasidin ya Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, baca Jasidin bismillahirrahmanirrahim, maka menyelamatkan kita daripada malaikat Zabaniyah. Berarti karena kau menapal lawan malaikat itu tadi kalimat bismillahirrahmanirrahim, sebuting huruf, nah menjoki malaikatnya itu kita titiki, maka kita selamat daripada siksaannya. Benar ada 19 huruf itu tadi. Karena Allah Ta'ala menjadikan bagi tiap-tiap huruf daripada bismillah itu
jannatun adalah surga. Jadi Allah Ta'ala menjadikan masing-masing daripada itu kalimat huruf-huruf bismillah. Di dalam kitab Dardir perjalanan Nabi kita waktu Isra Mi'raj disebutkan, ketika Nabi kita diperkenankan oleh Allah masuk ke dalam surga, maka Nabi kita melihat mata air yang ada di surga, sungai yang ada di surga nih. Fi jannatin nahran min laban. Nabi kita bahkan di surga itu ada sungai yang mengalir, yang airnya adalah air susu. Gampang banyak susu sungayan. Di alihin wa husain wa di alihin, aduh airnya. Bagi Sayyidina Ali dan bagi Sayyidina Hasan dan Husain. Kita mencintai Sayyidin, maka boleh juga minum banyak susunya. Lalu Nabi kita dibawa oleh Jibril menelusuri sungai-sungai itu. Ada sungai madu, ada sungai dari Arab. Sungai itu di jalan Nabi kita ke hulu sungainya, ternyata Pak mata air itu asal kata ujung-ujungnya ulunya sungai di surga itu tadi. Ternyata Nabi kita melihat dan Nabi kita terbit daripada huruf bismillah, keluar daripada huruf yang ada luang-luangnya itu, disitulah terbitnya mata air itu. Di huruf mim keluar di situ, di huruf A-nya keluar. Berapa buting mim? Nah, maka keluar di Nabi kita mata air itu daripada bismillah. Ada tulisan pintu gerbangnya bismillah, maka keluarlah mata air itu dari lubang-lubang huruf bismillah yang ada di dalam surga. Kita membayangkan juga nih, tapi apa yang terlintas di pikiran kita, maka bukan seperti itu keadaannya surga. Nabi bisa adanya kayak itu, bisa membayangkan kita. Sungai, banyak kalimat-kalimat yang ada di dalam Quran kita membaca Allah tajri min tahtihal anhar wa khalidina fiha abada. Banyak kita menemui di dalam Quran yang tajri min tahtihal anhar. Tajri artinya mengalir, min tahtiha di bawah surga itu sungai, gemericik air, sungai mengalir. Itu gambaran surga, ada sungai yang mengalirnya. Jadi ada orang Jerman asing nih, orang kafir, ahli desain, tukang desain. Kayak kita anak bola bangunan kan nyewa desain orangnya. Desainnya aja ada sampai 25 juta untuk membangun rumah, bangun masjid. Gantung bentuk gambarnya kita minta. Ukurannya seini, keadaan tanahnya kayak ini, maka ini menggambar. Desainnya ruangan kamarnya kayak ini, yang minimalis kayak ini. Itu ahli desainer dunia. Orang Jerman. Jadinya menggambar kayaknya. Jadi apa yang terlintas di pikirannya kadang digambarnya, diolahnya kayaknya. Jadi terkenal benar orang itu, mengolah taman ini bagus. Lalu sampai macam-macam ini mau olah sudah. Lalu ini mau olah satu rumah kediaman ini. Mau olah ini kediaman rumah ini. Jadinya sibuk kemana-mana. Jadi waktu hari libur makanya datang ke rumahnya itu tadi jauh daripada keramaian di hutan bola rumah itu karena tamannya. Lalu di taman itu ini bola taman, kemudian bola sungai, tabuknya sungai mengalir di situ. Lalu ini sampai di situ liburan rumahnya. Sampai ke rumahnya itu lalu dimatiinya, yang biasanya melihat TV dimatiinya. Lampu listrik AC dimatiinya semua. Ini hendak mencari ketenangan nih. Karena uyuh tadi. Biasanya beberapa hari seminggu tinggal.
liburan. Nah, lalu itu karena Uyuh sudah begawi, lalu inya istirahat di situ, istirahat di pinggir sungai yang diolahnya tadi ada air terjunnya, kayaknya nyaman desain ya. Nyaman desain itu kenapa nyaman desain itu? Karena inya membaca daripada terjemahan Quran. Membaca terjemahan Quran bahwasanya di surga, ini hendak mengolah surga nih. Kalau diolahnya taman-taman tadi, bahwasanya di surga itu mengalir sungai, diolahnya sungai. Dimatinya semua lampu-lampu itu tadi. Lalu ini ada di higa sungai itu berabah, yang tinggal apalagi gemercik suara banyu itu tadi. Lalu inya bingung, yang biasanya seminggu ini hanya hilang panatnya, itu sehari aja hilang seuyuh tadi. Hilang rasa uyuh, lalu ini paham dengan ayat Quran tadi. Pantas Al-Quran itu kenapa Allah menggambarkan selalu di surga itu mengalir banyu, ternyata suara banyu kita akuarium yang mengalir tadi, ternyata itu memberi efek apa ya? Memberi efek yang positif kesan pikiran kita. Ternyata cukup aja tenang penduduk surga itu karena apa? Mengalir sungai. Mbah itu napa masuk Islam pulang Jerman ahli desain. Ada ingat pun ngarannya yang Jerman ngalih benar disambut. Itu gambarannya. Dan di surga itu mengalir daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan di antara Bismillah. Nabi kita gambarkan ketika sidin Islam. Kemudian lagi ada seorang ulama di dalam kitab Irsadul Ibad, ingat nama ulama wali Allah Ta'ala, pada salah apa Abdullah bin Mubarak salah. Jadi sidin ini isi pembantu hamba sahaya, pembantu sidin. Rupanya pembantu ini begawi sudah 40 tahun lebih, sudah 4 sidin pembantu ini 40 tahun lebih hamba. Lalu ketika itu mengolahkan banyu kan biasa masakan sidin mengolahkan banyu. Pas sidin ke dapur ternyata kedapatan sidin pembantu sidin tadi membuatnya racun ke dalam minuman sidin. Tangkapnya buat racun. Lalu uji sidin terdapat sidin sin tangkap tadi. Uji sidin kenapa ikam racun aku? Jadinya aku ya pembantu deh sebujurnya ulun kada ketujuh loh ya. Bilang pembantu dan dari gampang 40 tahun sudah umpatnya ternyata memendam rasa benci kawan ulama tuh deh. Apa sebabnya? 40 tahun nya 4 begawi tadi dapat membuati racun. Lalu ujar sidin mulai berbila ikam racunnya aku. Maka ujar si pembantu tadi mulai 40 tahun sudah hari-hari meracuni aja, membuat racun ke dalam minuman sidin. Jadi sidin, alhamdulillah aku selamat aja. Tapi selama itu juga ada putus asa membuatnya racun itu. Cuman alhamdulillah rupanya sidin aku selalu ingat membaca Bismillah ketika makan dan minum. Maka mungkin itu Allah menyelamatkan aku daripada racun itu tadi. Ini mau jalan si pembantu nih, siapa tahu kan sidin ada hilapnya. Hanya kada ada hilap. Ini hati-hati juga kita nih. Kalau kalian diracuni rumahnya kan kada ingat Bismillah. Wah, Sayyidina Asad cucu Nabi hati diracun. Begini sidin. Di antaranya Allah menyelamatkan. Di antara keutamaan kehebatan Bismillah. Kemudian lagi di dalam kitab Jarabat di senjata mungkin ada juga disebutkan siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali menjelang inya tidur ketika hendak guring dibacanya Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, maka Allah akan menyelamatkan dirinya, keluarganya dan hartanya daripada sesuatu yang membinasa. Malam juga ya, kadang-kadang kita ada ingat
Ini sudah berabah, sudah hilangnya sudah. Asik melihat TikTok nah. Giling ya hati guring, ingat lagi dah bismillah. Kali bangun hilang celengan. Padahal jangan ingat tuh kita amalkan membaca bismillah 21 kali dengan satu nafas. Kalau kekuatan nafas kita membaca bismillah 21 kali nih. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian baca bismillah 21 kali. Habis itu bisa juga ada sampai. Nah, kalau lagi mengeluarkan matiin. Kawa tuh latihan ini dulu. Tarik nafas 21 kali kawa kah? Baca bismillah. Laju nenek. Tentang mayat kok nang lambat udah harapan sudah napas kita udah sanggup senang cepat gini. Kalau alam ini sanggup nggak ada latihan dulu. Namun kada sanggup juga jadi kitab itu sampai 21 kali sekaligus maka dibagi 3. Ini kan 3 kali bernapas. Jadi 7. Cuman nang kuat mana tadi 21 kali dengan satu napas. Allah menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan juga apa yang dimilikinya daripada sesuatu yang dapat membahayakan. Guru ulun dulu di mana lah kejadian presiden mengesahkan presiden bacakan itu amalan jadi saya raji dan saya raji guru hidup mata Quran di Antasan Senor. Mana kan ya Antasan itu antara 2 jembatan itu sekolahan Darussalam sebelahnya ada pelang jembatan Antasannya. Presiden dulu ada yang membaca itu biasanya amalannya membaca itu ketika hendak puring mendengar itu tadi membaca 21 kali rupanya apa Allah masuk maling ke dalam rumahnya. Ini masuk tadi kada kalau lagi keluar kelilik rupanya di situ dapat pulang siangnya nggak ditangkap tadi kenapa jadi kada keluar namanya jadinya melihatnya apa jadi si malingnya tadi mengaku melihatnya asal pandang luasnya jadi sasar harus ini kita buka di situ dia jadi sudah kan sintakon ini kenapa amalan ini kan nih ini kalanya asal ada mengatakan dia apa mau jangan tuan rumah tadi cuma artinya memang selalu lu amalkan lu yang membaca bismillah 21 kali itu di antara amalan. Jadi bagus juga itu kita amalkan amalan itu. Artinya dengan harapan mudahan kita dipeliharakan oleh Allah. 21 kali satu napas atau dengan 3 kali bernapas 7 kali. Tarik napas Bismillahirrahmanirrahim. Banyak jumlahnya 21 kali. Amalan bismillah banyak lagi amalan bismillah yang kita buka di dalam kitab senjata mukmin kelebihan bismillah macam-macam utamanya cuman itu diantaranya intinya kita kadang ruginya apabila membaca bismillah. Jadi bismillah itu ada dengan jumlah tertentu di waktu tertentu dan dengan cara yang tertentu itu ada khasiat bismillah. Karena di situ ada 3 nama Allah. Allah, Rahman, Rahim. Itu ada 3 Asmaul Husna yang ada di satu kalimat. Yang sudah padahal di minggu 16 lalu bismillah. Injil kita baca hadisnya di minggu yang lalu. Seluruh kitab terhimpun di dalam Al-Quran. Injil, Zabur, Taurat terhimpun di dalam Al-Quran. Quran terhimpun di dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah terhimpun di dalam Bismillah. Bismillah terhimpun di dalam titik ba. Itu apa titik ba? Awal-awal titik ba itu.
Semua tulisan diawali dengan titik, kecuali menulisnya dengan komputer. Ngomong kopi itu udah ada titik. Tapi awalnya tetap dari titik juga. Awal penulisan. Semuanya berawal dari titik. Dua hadis lagi. Kita habiskan bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah minggu datang enak. Kita membahas masalah selawat dulu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala bismillahirrahmanirrahim ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kuntum, apabila kamu berdiri ya nabi kita berduduk lalu kita berdiri, faqulu bismillahirrahmanirrahim, maka baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ditambah dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ditambahi dengan salawat. Kita berduduk lalu berdiri, bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Fa innan nas, sesungguhnya manusia, daik tabaukum, apabila mereka itu menggibah kamu, menyambati kita nih, kita lagi duduk-duduk, kemudian digibah oleh orang lain, atau mungkin kita yang menggibah orang lain. Biasaan kita tuh duduk itu bakawan duduk, kita kadang memulai, kawan kadang memulai, kita beranai kadang mau menggunakan maihakan, dapat biasa coret ya dililih malaikatnya nyambat pulang oleh aja malaikat padanya kawan gua aja ketika mau menggunakan malaikat makan aja biasa coret. Itu bahayanya kita bakawan nih. Lalu maka untuk mengkiparat itu tadi diantaranya membaca bismillah tambahi dengan salawat supaya yamna'hu al-malak anzalik, supaya malaikat menghapus catatan gibahnya kita tadi daripada yang demikian. Maka dihapuskan oleh malaikat dengan apabila kita membaca bismillah kita tambahi salawat. Bagus banget padahal ini untuk duduk-dudukan kita, maka berdiri baca bismillahirrahmanirrahim tambahi dengan salawat. Yang bagus lagi al-fatihah sekalian, bagus. Diawali dengan fatihah, diakhiri dengan fatihah. Bila asal lambatan mana pun membaca fatihah, ya lagi membaca bismillah tambahi dengan salawat. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka Allah menghapus catatan ghibah kita tadi, menyambati orang tadi, Allah akan menghapusnya. Karena memang sudah kita ini lumrah, kita di mana aja apabila bakawan itu pada awal kita sedang menghindari itu ngalih. Kita menghindari menyambat orang ngalih, disambat orang bagiannya juga. Kalau kau menghindar apa kita? Kenapa? Ada manusia yang selamat daripada tajamnya lidah manusia lain. Jadi jangan ahli hikmah tuh, jangan berharap kita selamat daripada sambatan orang. Tapi hendak selamat juga, maka belapang dadalah dengan apa yang diucapkan oleh orang lain. Mun berharap pada disambat orang, jangan mimpi. Pasti jadi apapun pada bakalan selamat daripada tajamnya lidah orang lain. Tinggal kita aja lagi isi tameng atau kadanya, tegoris atau kadanya. Kalau sudah ucapan ini apabila sudah keluar kada lagi ditarik-tarik. Nabi kita melihat apa aja Nabi? Aku melihat seekor lembu sapi keluar daripada lubang yang halus. Ada lubang soalnya halus di situ, sapi keluar, dan sapi itu hendak berbulik pulang tapi kada kau lagi masuk. Takut Nabi kita, wahai Jibril, gambaran apa itu? Maka ujar Jibril nyambat apa itu adalah gambaran ucapan yang sudah terlanjur keluar dari mulut.
apabila sudah telanjur keluar ada kawa bulik lagi. Paling ucapan maaf aja lagi, tapi kalimatnya tadi kada kawa bulik lagi sudah. Kada kawa ditarik-tarik lagi. Nang lain kita kau aja lagi menarik. Jadi kita menimbai unjur nang berapa meter aja, kau aja lagi ditarik. Jadi kalau ucapan tadi kada kau lagi sudah ditarik-tarik. Meskipun adakan konferensi konferensi persnya, aku menarik daripada ucapan itu tadi, mohon maaf banyak. Kalau kita melihat di mana-mana, tapi sebenarnya kada kau ditarik-tarik tadi, sudah terlanjur lepas. Satu hadis lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza jalastum majlisan. Tadi bila tuntung majlisan kita lalu berdiri, baca itu. Kemudian hadis ini pulang, idza jalastum apabila kamu duduk majlisan di satu majlis, faqulu bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Ini kita tadi mengawali kalimat pengajian kita dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, diawali dengan bismillah. Baca ya Nabi bismillahirrahmanirrahim, ditambah lagi dengan salawat sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Sama dengan yang tadi, kalau tadi tuntung majelis, kalau ini sebelum memulai majelis. Kesimpulannya apa? Mulai dengan bismillah dan salawat, akhiri dengan bismillah dan salawat. Fa inna man fa'ala zalika, siapa yang mengerjakan yang demikian itu, membaca bismillah sebelum memulai majelisnya. Wa qalallahu bihi malakan, maka Allah mewakilkan satu malaikat. Bila kita membaca bismillah, membaca salawat, datang Allah mengutus lawan seekor malaikat. Yamna'uhum minal ghibah, yang mencegah mulut kita menggibah orang lain. Timbul tak kunci aja, kada mau untung menyambat orang lain, awali dengan bismillah dan salawat. Insyaallah kita selamat daripada menggibah orang lain. Hatta layak tabukum, sehingga kamu tidak akan tergelincir ucapan menggibah kepada orang lain. Jadi ini kalau yang berdiri tadi supaya kita selamat daripada gibahan orang. Kalau yang awal supaya kita jangan sampai menggibah kepada orang lain, jangan menyambat kepada orang lain. Ini adalah gawian nang kadang kita anggap sepele, tapi bahayanya ganal benar. Ucapan kita nih kadang-kadang kita anggap sepele, itu bahaya. Kadang sampai ke akhiratnya, pertanggungjawabannya. Lagi menyambati orang, bila ada minta ampun lawan orangnya, ada bakalan diampuni oleh Allah. Bila ada minta halal, menyambati orang tadi, dosa lawan Allah, minta ampun, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, diampuni oleh Allah. Tapi kalau hanya tersambat orang lain, meminta ampun kepada Allah, ya Allah aku ampuni, cuman itu ada bersangkutan lawan orang lain. Ada beres dulu urusan di akhiratnya kita. Jadi setebayangan kita nih di akhirat antri, kemudian menuju hisab perhitungan nih, kita hendak dihisab oleh Allah nih. Kira-kira berapa banyak orang antri yang menuntut haknya lawan kita nih? 100 ekor, 200 ekor antri. Seekor nambo catatan ikam dulu menyambat aku waktu duduk di bawah jambu lawan si Ano. Datang bawa catatan. Seekor datang pulang membawa ikam semalam ke ini lawan aku. Berurusan lawan seekor itu lawas banget tuh kita. Kekerasan dulu, kekerasan kena lalu didatangkan saksi. Jadi malaikat aku saksinya. Waktu itu aku catat di jam ini. Itu saksi malaikat, belum lagi saksi kawal kita. Semalam menyambatnya berdua lawan si Anu majelisnya. Atau bertiga majelis gibahnya nih. Maka itu pulang bersaksi masing-masing, aku kita menyambat orang semalam. Ya nah kawan saya kok ikam gini ya juga. Akhirnya apa? Bayangkan kita itu berapa banyak kena orang menuntut lawan
lawan kita. Hanya banyak ulama nang berpuasa. Bahkan ujar sidin apa? Ya Abdullah bin Mubarak ya. Di antaranya Imam Syekh As-Sakati juga ujar sidin, aku sanggup aja puasanya di tengah matahari terik, panas, di padang gurun. Di sini kita merasai pian panasnya kayak apa. Coba kan dia ke Afrika sana, masuk Mesir juga, kalau musim panas luar biasa, ke jalan di bawah padang pasir, padang gurunnya itu, luar pakai panasnya, panas yang begitu luar biasa. Aku sanggup sini puasa berapa tahun jalani puasa, bukan bulan puasa aja, di hari-hari lain pun. Tapi nang aku pada sanggup adalah menahan lidahku ini daripada berucap nang sia-sia. Nang sia-sia aja pun ada sanggup. Alih benar menahan ini tadi daripada berpuasa itu. Imam Syekh As-Sakati itu gurunya daripada Imam Junaid Al-Baghdadi, dan bersumpah ada hendak lagi berucap kecuali nang bermanfaat. Gara-garanya cuma satu aja, lewat berjalan kurang bertukang, kurang menukangi kamar tadi, bertukang kamar lewat sidin, lalu sidin bertakun non ulang dah, bertakun non ulang itu. Olah apa nih? Olah apa? Sejak kapan diolah kamar ini? Itu aja langsung apa? Mengubah hati sidin nih, mengubah hati sidin. Apa pentingnya lah aku nih bertakun itu tadi? Ini jawab orang pentingnya apa? Aku nanti pentingnya apa? Ternyata aku sia-sia. Pokoknya aku mulai saat ini sidin aku udah hendak lagi sudah berucap daripada nang sia-sia. Itu aja tak ucapannya berdosa ada. Mau makan malaikat tidak mencatat, banyak hisapnya, apalagi kita sampai menyambat orang lain. Ini penyakit mana nenek, penyakit mana kita nenek membaca bismillah. Bila sudah mulai sambat ini, awalnya dari mana? Dari mata, dari telinga, ini kita lari ke mulut, jadinya mulut. Untuk mengkifarat itu diantaranya adalah awali duduk dengan bismillah, kawan-kawan akhiri juga dengan bismillah, tambahi dengan sholawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kesimpulan daripada semua itu adalah apapun yang kita kerjakan adalah jangan kada ingat bismillah. Dan insya Allah karena di pertemuan akan datang kita membaca daripada keutamaan bersalawat kepada Nabi Sallallahu